bahas berikutnya adalah kapan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar ya. Baik. Dahulu Nabi SAW diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Nabi dikasih tahu. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengabarkan Lailatul Qadar kepada para sahabat dalam hadis Ubadah bin Samit. Kemudian Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'at." Kata Nabi, sungguhnya aku tadi keluar ingin mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Akhirnya ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'a an yakuna khairan lakum, semoga ini lebih baik bagi kalian. Jadi Nabi sudah tahu dengan ternyata gara-gara ada yang bertengkar, maka ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat dari Nabi SAW sehingga Nabi tidak tahu lagi. Dan ini bahayanya pertikaian, pertengkaran. Karena pertengkaran bisa mengangkat keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian saling berselisih. Maka akan hilang karismatik kalian, akan musuh tidak gentar lagi kepada kalian. Maka seorang berusaha sejauh mungkin menghindarkan diri dari perselisihan, termasuk perselisihan rumah tangga ya. Saya sering sampaikan hal ini. Jangan sering berkelahi di rumah ya. Kalau berkelahi di ring tinju, jangan di rumah. Karena kalau sering berkelahi di rumah, ribut sana, ribut sini, angkat suara, harusnya keberkahan turun, tidak jadi turun. Yang turun utang, enggak lunas-lunas. Oleh karenanya, ketika ada dua orang yang bertengkar, gara-gara mereka bertengkar, ilmu tentang Lailatul Qadar hilang. Tetapi subhanallah, Nabi menghibur para sahabat dengan berkata, "Wa asa ayyakuna khairal lakum," semoga lebih baik bagi kalian. Kenapa bisa jadi lebih baik? Karena seandainya diketahui setiap bulan Ramadan malam Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, maka orang akan malas beribadah. Mereka hanya beribadah pada malam 27. Padahal bulan Ramadan seluruhnya berkah. Cuma yang malam Lailatul Qadar memang lebih berkah lagi. Paham? Saya ulangi, seandainya orang tahu malam Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, maka orang mungkin malas-malas ibadah, nanti ajalah malam 27. Kita begadang total ya, habis-habisan begadang. Sudah mewakili Ramadan seluruhnya. Padahal tidak, padahal bulan Ramadan dari awal sampai akhir semuanya berkah. Terutama 10 hari terakhir, dari 10 terakhir yang dari pertama sampai hari ke-10 semuanya berkah. Meskipun memang malam Lailatul Qadar lebih spesial. Dengan diangkatnya ilmu tersebut, maka orang akan berusaha beribadah 10 malam semuanya ya, karena mereka tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Paham? Baik. Adapun para ulama membahas tentang kapan Lailatul Qadar, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, dan ini minoritas ulama, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar diketahui malam tertentu, tidak berubah-ubah setiap tahun, diketahui malam tertentu. Dan ini ada sekitar 4 pendapat. Ada yang mengatakan selalu malam 21, ada yang mengatakan selalu malam 23, ada yang mengatakan selalu malam 27, ada yang mengatakan selalu malam 29. Masing-masing punya dalil. Adapun dalil yang saya bacakan yang mengatakan malam 21 adalah pendapat hadis dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkata, Rasulullah dikasih tahu, "Waqad uritu hadhihi lailata thumma unsituha." Aku telah diperlihatkan kapan malam Lailatul Qadar, namun kemudian aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabtaguha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Wabtaguha fi kulli witrin, carilah malam tersebut di malam-malam ganjil. Itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Namun aku lihat, Allah perlihatkan ketika Lailatul Qadar aku sujud di peceng. Rasulullah kabarkan, saya tidak tahu tanggal berapa, tetapi saya diperlihatkan oleh Allah pada malam tersebut, keesokan harinya engkau akan sujud di becek. Paham? Apa kata Abu Hurairah? Maka malam tersebut tiba-tiba setelah Nabi ngomong begitu, malamnya turun hujan. Istahallatis sama'u fi tilkal lailati fa'amtarat, maka langit penuh dengan awan, kemudian turun hujan, kemudian masuklah hujan ke masjid Nabi, karena masjid Nabi masih sederhana.
Atapnya cuma terbuat dari apa? Pelepah korma. Kemudian masuklah air ke dalam masjid Nabi Lailata 21 pada malam 21. Fa basurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun melihat Nabi ketika salat subuh. Wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi, aku melihat Nabi ketika selesai salatnya. Wa inna atharal ma'i wat tin ala jabhatihi, dan sungguhnya bekas pecek di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dengan dahi dan hidung, jadi becek di sini sampai di sini. Wa kana Abdullah bin Unais yaqul 23. Abdullah bin Unais mengatakan yaitu malam 23. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar, ada yang berpendapat setiap malam 23. Tapi ada pendapat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab di antara sahabat yang berpendapat Lailatul Qadar tidak pernah berubah, yaitu malam 27. Bahkan dia bersumpah seakan-akan dia pernah menghadiri Lailatul Qadar malam 27 bersama Nabi, sehingga beliau mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-27 tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar malam 29. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisu Lailatul Qadri fi akhir lailah, carilah Lailatul Qadar di malam terakhir. Malam terakhir berarti malam ganjil yang terakhir, malam keberapa? 9. Jadi minoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak pernah berubah sepanjang tahun. Ada yang mengatakan selalu malam 21, ada yang mengatakan selalu malam 23, ada yang mengatakan selalu malam 27 di antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan ada yang mengatakan selalu malam 29 berdasarkan hadis carilah Lailatul Qadar di malam yang terakhir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah dari setahun ke tahun yang lainnya. Mereka berdalil dengan dalil yang sama, cuma mereka punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21 sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka berkata Lailatul Qadar di zaman Nabi pernah terjadi pada malam 23 sebagaimana hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Mereka berkata malam Lailatul Qadar pernah terjadi malam 27 sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan mereka berkata Lailatul Qadar juga pernah terjadi malam 29 sebagaimana Nabi pernah menyuruh mencari Lailatul Qadar di malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil. Dari situ kata mereka Lailatul Qadar berpindah-pindah dari setahun ke tahun berikutnya. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 29, tahun depan lagi bisa jadi malam 25. Jika perkaranya demikian, maka mau tidak mau kita harus totalitas setiap malam ganjil. Paham? Jika perkara demikian, mau tidak mau kita harus totalitas setiap malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Siapa yang selalu beribadah dengan totalitas di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, bisa dipastikan dia telah beribadah dengan totalitas di malam Lailatul Qadar. Sampai ada yang ditanya, ada seorang sahabat ditanya, seorang salaf, saya lupa sahabat atau salaf, bagaimana saya dapat Lailatul Qadar? Kata dia, sudah sepanjang tahun kau sholat malam pasti dapat Lailatul Qadar. Jangan Ramadan saja, sepanjang tahun kau sholat malam pasti di antara malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar. Tapi gampangannya kalau seorang ibadah setiap malam dari 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah yang maksimal, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa Lailatul Qadar tidak dibatasi pada malam tertentu, tapi bisa jadi dia berpindah-pindah sebagaimana zahir dari yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.